kelemahan dan usianya yang sudah cukup lanjut. Tapi ketika saya dengar Ben sudah nggak ada, sulit dipercaya buat saya. Karena dari sorenya kita sudah nunggu-nunggu kedatangan dia, kami dengan tim musik sudah berlatih, dan dia boleh dibilang mengalami apa yang dia alami karena dia betul-betul berkomitmen sama pelayanan. Dia benar-benar memberi yang terbaik. Dan ada satu lagu yang sedang kami latih, semestinya dia main, yaitu Nothing's Gonna Stop Us Now. Sebenarnya lagunya lagu puji-pujian yang kira. Itu menjadi lagu yang sangat inspirasional buat saya. Keberadaan Bina yang bela-belain saudaranya pulang dari Jawa. Dan juga kenapa bisa sampai teledor, karena dia begitu ingin cepat sampai dan bisa mengejar waktu. Latihan saya hanya menduga saja kejadian. Tidak satupun di antara kita yang tahu pasti seperti apa. Tapi benar-benar itu membuat sebuah pesan ketika saya lagi sama Tuhan. Kenapa mesti beda ya? Yang begitu suportif, yang begitu mendukung buat saya. Seperti yang tadi juga diceritakan ketika juga mengalami kedukaan, saat itu juga saya memutuskan untuk pulang ke Cianjur, jalan darat, lagi parah-parahnya COVID. Yang pertama muncul di benak saya adalah Ben. Dan saya yakin bahwa dia pasti bisa menolong tanpa persiapan saat itu juga. Benar-benar seorang yang seperti saudara semua tadi benar, kapanpun, anytime. Dia pasti ya. Kalau sudah namanya menolong orang, namanya bantu orang, dia jabani. Bahkan sepanjang jalan dia tidak berhenti, dia tidak mau diganti, dia kekeh, dia ngotot, nyetir sampai Cianjur non-stop, nggak pakai break, nggak pakai istilah. Jadi benar-benar saya lihat ini anak luar biasa, sangat baik, luar biasa baik. Sebabnya mengapa saya merasa kok Tuhan, anak yang sebaik ini malah Tuhan ambil. Tapi saya merasa Tuhan bilang bahwa bagi saya setidaknya Ben adalah seorang yang mati di dalam pelayanan, mati di dalam panggilan pelayanan. Dialah martir, walaupun dia bukan titel pendeta, walaupun dia nggak sekolah kitab dan sebagainya, tapi dia meninggal karena dia benar-benar berkomitmen melayani Tuhan. Dan bagi saya, dialah seorang yang mati di dalam Tuhan, mati di dalam pelayanan, mati di dalam pelayanan. Dan kalau sampai saya berhenti karena lelah dan sebagainya karena pelayanan, maka saya berutang kepada orang-orang seperti Ben yang betul-betul bahkan nyawanya pun dia relakan hanya karena komitmen kepada pelayanan ini. Jadi dia benar-benar menjadi seorang yang tidak akan merasa terlupakan. Seolah-olah Ben bilang, "Agak never stop. Nothing's gonna stop us now." Saya sudah lakukan yang terbaik, maka boleh menyerah. Kagak juga harus menyelesaikan panggilan pelayanan sampai nafas terakhir. Itu yang saya rasa saya dapat dari Tuhan, dari semua yang terjadi ini. Ya mungkin seperti Bapak Ibu semua juga mungkin alami, kita pertanyaan yang saya rasa paling tidak akan pernah dijawab sama Tuhan di dunia ini, yaitu mengapa.
Kenapa harus terjadi? Itu pertanyaan yang saya rasa paling jarang dijawab oleh Tuhan. Karena dia tidak harus menjelaskan segala sesuatu yang kepada kita, apapun itu. Dia Tuhan, kita manusia, siapa kita yang mau menuntut sama Tuhan harus jelaskan. Tapi memang namanya manusia, kita selalu pengen mengerti, pengen penjelasan. Dan bagi saya sebuah pengertian daripada Tuhan, sebuah inspirasi kehidupan Ben sudah cukup. Secara pribadi sebuah pesan dalam kehidupan saya bahwa inilah contoh seorang lahir dalam pelayanan yang komitmen pada panggilan kepada bagiannya dalam. Baik, mari Bapak Ibu saya undang kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita masuk dalam firman Tuhan. Saya undang kita buka dalam Roma pasal 14. Saya mengajak kita semua yang punya Alkitab untuk membaca bersama-sama dengan saya. Penghiburan yang hanya kita bisa dapat dari firman Tuhan. Roma 14. Saya mengajak kita membaca dari ayat yang ke-7 sampai kepada ayat yang ke-9. Roma 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Jika semua sudah dapat, mari baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Amin. Ayat 7 firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup, ayat 7, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Benar-benar sebuah pesan dari kehidupannya Benaya. Dia tidak hidup bagi dirinya sendiri. Dia hidup untuk menolong orang lain. Dia hidup untuk jadi berkat buat orang lain. Dia tidak pernah merasa bahwa hidupnya hanya milik dia saja. Dia tidak merasa bahwa hidupnya hanya tentang dia saja. Dia adalah orang yang selalu yang paling saya kenal, orang yang paling siap untuk menolong kapanpun, dimanapun, pada siapa. Dia benar-benar jadi orang yang benar-benar bisa jadi berkat buat kita. Walaupun mungkin kita pikir usianya masih terlalu pendek untuk bisa dipanggil pulang, tapi seperti firman Tuhan bilang di sini, kita tidak hidup untuk diri sendiri dan kita juga tidak mati untuk diri sendiri. Gak ada orang yang hidup dan mati hanya menjalannya semua seorang diri tanpa memikirkan, tanpa berkenaan dengan orang lain, tanpa merasa bahwa hidupnya tidak ada pengaruhnya, dampaknya kepada orang lain. Dan saya bersyukur bahwa di sini Paulus menjelaskan kepada kita bahwa, saudaraku, baik hidup kita maupun mati kita, hendaklah itu benar-benar kita sadari menjadi sebuah inspirasi buat kita. Kita tidak menjalani hidup ini hanya untuk diri kita sendiri. Kita tidak menjalani apapun yang kita alami dalam hidup ini hanya tentang kita. Tapi kita menyadari bahwa orang lain pun juga akan berdampak oleh keberadaan kita. Kita juga harus concern dengan orang. Kita juga harus pertimbangkan apa yang akan orang lain merasakan atau alami, atau apa yang orang lain akan terima dengan segala tindakan dan perbuatan. Saya merasa bahwa kehidupan Benaya adalah contoh kehidupan di mana dia mungkin lebih sering dia menomorsatukan orang lain daripada dirinya sendiri. Kadang saya berpikir juga sama dia, Ben, kenapa kamu gak selesaikan kuliah kamu? Kenapa kamu gak mikirin masa depanmu sendiri? Kenapa kamu sibuk dengan pelayanan, kamu sangat setia dengan pelayanan, kapanpun diminta selalu siap, tapi masa depannya seolah-olah tidak dipikirkan, tidak direncanakan dan seterusnya. Saya tidak mau menghakimi, tetapi kadang-kadang saya berpikir, kenapa kamu gak mikirin dirimu sendiri lebih daripada yang kamu lakukan?
Karena seolah-olah dia terlalu sibuk dengan orang lain, sibuk dengan mikirin orang lain, nemenin anak-anaknya Derry lah, saudaraku ya, berjalan-jalan lah sama teman-temannya dan sebagainya. Sampai ketika dalam perjalanan pulang dari Cianjur kemari, saya sempat pancing sama dia kan, kamu nggak mau jadi hamba Tuhan aja Ben? Kamu nggak mau sekolah kita aja Ben? Karena seolah-olah dia ini orang ini kayaknya tidak ada gairah untuk jadi pengusaha lah, apa lah. Dan dia cerita bahwa dia kalau buat Tulungagung itu ke gereja Aunya tantenya di sana, wah dia benar-benar terbebani, dia senang sekali dengan pelayanan-pelayanan yang di desa, pelayanan-pelayanan yang sederhana, pelayanan menjangkau orang-orang biasa, istilahnya dia saudara ya. Dan dia merasa sangat ingin melayani dengan cara yang mungkin bukan seorang pendeta atau seorang full timer, tetapi dia betul-betul menjadi berkat di tempat-tempat di mana orang yang membutuhkan. Ya saya cuma bisa menggoda ya. Ya udah makanya cepetan sekolah kita. Tapi ya itulah seorang penanya. Mungkin panggilan Tuhan beda buat dia, cara Tuhan beda buat dia. Tapi sebenarnya ketika saya melihat